Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, karya Anang Sugeng Cahyono. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adis Rahma Mulia dengan NIM 2302007410. Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini karena adanya globalisasi. Salah satu bentuk globalisasi adalah perkembangan teknologi yang sangat masif. Contohnya robot yang mengganti pekerjaan manusia. Yang kedua adalah media sosial yang membuat interaksi masyarakat atau orang lain semakin berjalan dengan lancar. Adanya globalisasi membuat perkembangan teknologi berkembang dengan cepat. Hal itu membuat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Media sosial. Globalisasi membuat teknologi, salah satunya media sosial, berkembang sangat pesat. Media sosial adalah sebuah media tempat kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, pembagian video atau foto. Dari tahun ke tahun, perkembangan media sosial berkembang lebih masif lagi. Munculnya blog, aplikasi-aplikasi untuk berkomunikasi dengan seseorang, hingga mengunggah foto dan video dan orang lain di belahan dunia lain bisa menanggapinya. Contohnya adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lain. Perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi pada setiap manusia. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang membuat perubahan dalam struktur masyarakat di dalamnya. Perubahan dapat memiliki pengaruh yang besar, kecil, dan bersifat lambat atau cepat. Perubahan dalam masyarakat pasti akan terjadi apabila di tengah perkembangan teknologi saat ini semakin masif lagi. Bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan cepat dan lambat. Perubahan cepat adalah perubahan yang cepat terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah berkembangnya teknologi. Dan yang perubahan lambat adalah kemerdekaan Indonesia kan diraih dari tahun ke tahun, dari banyak tahun yang dilewati. Jadi kemerdekaan Indonesia termasuk perubahan lambat. Perubahan kecil, dan yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya dilakukan oleh sebagian orang. Contohnya adalah mode pakaian yang dilakukan hanya sebagian orang, dan orang-orang lain yang tidak mengikuti atau menyukai hanya akan mengabaikan atau mengacungkannya. Yang kedua adalah perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang pengaruhnya besar dan dilakukan oleh semua masyarakat. Contohnya media sosial ini. Media sosial membuat semua banyak orang terpengaruh dan berdampak. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya pembangunan jembatan di suatu daerah. Pembangunan jembatan di suatu daerah akan memudahkan mobilitas masyarakat dari daerah satu ke daerah yang lain. Dan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya terjadinya tawuran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum yang akan merugikan masyarakat yang ada di suatu daerah tersebut. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan yang berasal dari masyarakat yang di dalamnya ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu daerah akan mengakibatkan perubahan sosial, karena jika bertambahnya suatu penduduk di suatu daerah akan mengakibatkan banyak lahan kosong yang berubah menjadi suatu daerah perumahan. Jika berkurangnya suatu penduduk juga akan mengakibatkan kurangnya suatu penduduk di suatu daerah yang mengakibatkan kekurangan. Yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru salah satunya adalah penemuan ponsel yang dulunya hanya ponsel biasa yang hanya untuk bertukar pesan, kini bisa untuk mengunggah sesuatu seperti foto, mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Lingkungan alam, yang pertama adalah lingkungan alam di sekitar manusia. Lingkungan alam di sekitar manusia, jika ada terjadi banjir, akan membuat perubahan dalam masyarakat, karena masyarakat menjadi kesulitan mencari makan, mencari kerja, atau mencari uang untuk menghidupi masyarakat anak-anaknya. Peperangan dalam suatu daerah akan mengakibatkan masyarakat menjadi cemas, ketakutan, dan
akan mengakibatkan logistik yang kurang seperti pampers, obat-obatan, makanan, air, listrik, dan lain-lain. Pengaruh kebudayaan lain dari masyarakat. Pengaruh kebudayaan lain dari masyarakat termasuk salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Karena hal ini terjadinya interaksi antara warga satu dari daerah lain dengan warga satu di daerah lain juga akan mengakibatkan terjadinya pertukaran informasi dari daerah satu dan daerah lainnya, yang mengakibatkan warga satu dan warga lain itu mengetahui apa arti kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah masyarakat lain. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu. Jadi masyarakat tinggal di suatu daerah atau orang-orang yang berumur di suatu daerah dan menjadi sekelompok manusia yang berinteraksi dan memiliki perasaan senasib, dan akhirnya membuat suatu adat atau peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat di suatu daerah tersebut. Oke, kita akan membahas dampak positif dan negatif media sosial. Yang pertama adalah dampak positif media sosial. Yang pertama, memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena media sosial itu memudahkan, maka jika kita mempunyai teman dari daerah lain atau dari tempat lain yang dahulu kita harus bertemu dulu agar bisa bertemu dan berinteraksi, dengan adanya media sosial itu memudahkan karena kita hanya butuh smartphone dan kuota agar bisa berinteraksi dengan orang tersebut. Yang kedua adalah memperluas pergaulan. Karena media sosial itu lingkupnya global, jadi kita bisa menambah pertemanan dari warga Cina, Tiongkok, Amerika, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tidak ada batasan jarak dan waktu. Karena di media sosial kita bisa berhubungan dengan orang lain di siang, pagi, malam, atau waktu-waktu lain yang lain. Yang keempat adalah mudah mengekspresikan diri. Di dalam media sosial kita bisa mengekspresikan diri jika di lingkungan di sekitar kita tidak bisa diterima. Contoh, kita bisa curhat dan mungkin saja orang-orang yang ada di media sosial bisa menanggapinya dengan baik, dan kita bisa memiliki teman yang baik untuk kita bisa bercerita. Yang kelima adalah penyebaran informasi yang berlangsung cepat. Media sosial membuat informasi berlangsung cepat dan bergerak sangat cepat, yang mengakibatkan semua orang bisa tahu informasi dengan cepat dan konkret. Yang keenam adalah biaya lebih murah, karena media sosial hanya membutuhkan smartphone atau HP dan hanya membutuhkan kuota di setiap bulannya, yang berbeda jika kita pada zaman dahulu, kita jika ingin bertemu atau berkomunikasi lain, kita harus membutuhkan biaya transportasi, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketujuh, sarana jual beli. Media sosial juga bisa menjadi sarana jual beli. Di zaman sekarang, media sosial bisa untuk jual beli, contohnya TikTok. Di sana ada TikTok Shop, yang kemudian ada aplikasi-aplikasi lain seperti Shopee, dan lain-lain. Jadi kita bisa menjual atau membeli barang yang akan memudahkan juga bagi kita untuk membeli barangnya. Kita akan membahas dampak negatif media sosial. Yang pertama, hubungan dengan orang lain di sekitar menjadi terganggu. Karena kita lebih fokus pada diri sendiri atau karena rasa nyaman dengan adanya media sosial, kita melupakan hubungan kita dengan orang rumah atau keluarga atau tetangga-tetangga lain karena kita sungguh merasa nyaman dengan adanya media sosial. Jadi kita melupakan bagaimana cara berinteraksi dengan nyata di dunia nyata. Yang kedua, interaksi secara langsung menjadi menurun. Karena kita nyaman dengan adanya media sosial, kita hanya berada di dalam kamar menjadikan
pembicaraan kita atau interaksi kita dengan keluarga utamanya menjadi berkurang. 3. Membuat kecanduan. Media sosial itu menyenangkan karena logaritma membuat kita terus-terusan berada di dalamnya. Jadi, media sosial membuat kecanduan. Yang keempat, privasi terganggu. Mungkin saja kita tidak sadar bahwasanya privasi kita terbuka lebar-lebar. Jadi kita harus menjaga privasi kita agar tidak terganggu. Yang kelima adalah menimbulkan konflik. Adanya opini satu dan opini yang lain membuat konflik atau adanya perseteruan di dalam dunia maya. Yang keenam, berita bohong atau hoax bertebaran. Berita bohong, maka dari itu adanya berita bohong, kita harus lebih pandai-pandai dalam mencari berita. Jika kita menerima atau menemukan berita satu, kita harus mengeceknya lagi. Apakah kita harus mengecek dari situs-situs yang lain agar berita itu benar adanya atau tidak. Saya akan menambahkan lagi adanya terdapat dampak positif, yaitu sarana jual beli. Tapi di sisi lain pasar tradisional akan terganggu karena adanya jual beli secara online itu akan mengakibatkan pasar tradisional menjadi tersisih karena masyarakat lebih suka berbelanja online karena tidak menyusahkan diri sendiri. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Media sosial memberikan dampak positif dan dampak negatif. Media sosial membuat perubahan dalam masyarakat dari cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan mencari informasi. Dalam segi ekonomi, penggunaan media sosial membuat masyarakat memperoleh keuntungan. Namun, penyebaran informasi yang tidak benar juga menyebabkan masyarakat dapat terpecah belah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya Selada Biji Selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.